program Kosoku ini ada unsur pendidikan. Ya. Lalu tentang ahli gizi tadi, sebetulnya ahli gizi ini mempertimbangkan bahwa apa yang dimakan pada anak usia sekolah, misalnya anak sekolah SD dan anak sekolah SMP, ya, tentu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh tubuh itu berbeda-beda. Nah, ini pentingnya ahli gizi di Jepang, yaitu dia membuat komposisi makanan. Ya, makan bergizi itu yang meliputi protein, ya, meliputi karbohidrat, meliputi lemak, dan meliputi serat. Nah, ini kita akan di Indonesia sampai saat ini kadang-kadang yang namanya makan itu yang penting kenyang. Perdana Menteri Jepang yang bernama Ishiba Shigeru, ya, begitu ketemu dengan Presiden Prabowo dan diberikan tentang program yang berhubungan dengan makan bergizi itu di sekolah di Indonesia, langsung disambut dengan baik oleh Perdana Menteri Ishiba. Nah, mengapa? Karena dia memiliki program makan bergizi di sekolah itu sudah sejak lama, ya, sudah lebih dari setengah abad, ya, tepatnya 80 tahunan lah. Gitu. Jadi sudah luar biasa. Nah, makan bergizi di Jepang itu diberi nama apa ya? Diberi nama Kosoku. Ya, Kosoku. Ya, Kosoku ini program makan bergizi di sekolah di Jepang. Ya, program makan bergizi di Jepang, Kosoku. Nah, Kosoku ini memang tidak semata-mata hanya mengandalkan persoalan makan siang yang bergizi. Tapi bergizinya ini gimana sih sebetulnya di sana? Karena di sana setiap sekolah itu memiliki ahli gizi yang terus-menerus memberikan untuk perubahan-perubahan menu makan kesehariannya itu. Nah, tentu saja kalau ini mau ditiru di Indonesia, berarti nanti di Indonesia banyak ahli-ahli gizi. Atau kalau tidak, ya guru-guru tertentu yang suka masak itu diberi pelatihan tentang soal gizi itu. Nah, jadi di sana, di Jepang, tentang Kosoku ini, itu memasaknya di sekolah, tidak diberikan kepada perusahaan tertentu, ya, tidak ke vendor-vendor tertentu, tetapi di sekolah yang menangani. Nah, ini berarti nanti kalau terjadi di Indonesia perlu perubahan. Kalau betul-betul Ishiba mengirim tenaga ahli untuk melatih tenaga yang ada di Indonesia yang bisa ditiru, ya. Semua hal yang sudah berlangsung dengan baik cukup lama berarti bisa ditiru dan bisa dilakukan di tempat yang meniru. Apapun sulitnya, sebetulnya tidak ada kata yang sulit kalau itu mau dipelajari dengan baik. Nah, lalu Kosoku ini, ya, ini melibatkan murid di sekolah itu. Tentu melibatkannya tidak dalam hal masak, tapi melibatkan dalam membagikan makanan atau makan siang atau makan bergizi yang sudah dimasak oleh orang-orang yang bergerak di dapur. Ya. Siswa-siswa ini dijadwal untuk membagi, dan itu merupakan sebuah kewajiban. Ya, di sana misalnya anak-anak sekolah, ya, 2-3 orang pada satu hari tertentu, dia mendorong
troli yang berisi makanan-makanan yang lalu dia juga membagikan kepada teman-temannya di kelas, ya, karena harus dimakan di kelas karena tidak ada tempat yang luas untuk makan bersama di luar kelas gitu. Nah, ini dilakukan, baik itu anak-anak yang usianya masih dapat dikatakan anak SD kelas 1 kan usia 7 tahun ya, itu pun juga diberi tugas seperti itu. Jadi kalau saya memperhatikan Kosoku ini sebetulnya bukan semata-mata tentang makan bergizi saja, tetapi juga ada unsur pendidikannya, ada unsur budi pekertinya, ada unsur sosialnya, ada unsur melayaninya, terutama untuk para siswa ini. Nah, karena dia wajib bergantian untuk terlibat secara langsung, mengambil menu makan bergizi dari dapur ke kelas dengan troli, lalu membagi-bagikan. Dan setelah itu tentu akan dibawa kembali berkas-berkasnya ke dapur. Nah, lalu di Jepang sana, ya, Kosoku ini juga memberikan kepada guru untuk makan bergizi juga. Nah, makan bergizinya tidak semata-mata kepada siswanya ya, tetapi juga kepada gurunya, karena guru juga sama dengan manusia. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya di Jepang sana, awal mulanya program makan bergizi ini ada unsur membantu keluarga-keluarga yang tidak yang kurang lah ya secara ekonomi, yang sebetulnya tidak akan pernah mengalami makan yang seperti ini oleh teman-temannya yang boleh dikatakan lebih dari cukup ya. Tapi dengan melalui program makan bergizi di sekolah itu semua merasakan ya, makan daging, ada susu, ada masakan bestek, ada masakan sup, ada puding gitu ya. Jadi tidak selalu makanan penutupnya berupa buah. Kalau di kita kan apa-apa makanan penutup selalu buah. Ya bisa juga sebetulnya kue, bisa roti gitu. Nah, di dalam Kosoku ini program makan bergizi di Jepang itu sebenarnya ada pendidikan dalam hal pangan ya. Jadi peserta didik, para murid itu mendapat pembelajaran tentang bagaimana menghargai tentang makanan, memahami tentang nilai gizi, lalu membentuk pola makan yang sehat sejak dini. Nah, ini yang penting. Pola makan sehat sejak dini. Jadi berarti perlu keteraturan. Ya, teratur. Kalau pagi misalnya jam 9, kalau siang jam 12. Ya, itu yang dilakukan di sekolah ya. Artinya apakah sekolah melakukan seperti itu. Tapi untuk kelas-kelas yang kecil, kelas 1, kelas 2 kan sekolahnya masih pendek waktunya. Gitu. Tapi kalau sekarang mulai ada panjang di Indonesia. Ya, kalau sudah kelas yang tinggi-tinggi itu SD, nah, SMP dari pagi sampai sore jam 3 gitu. Nah, ini tentang program Kosoku ini ada unsur pendidikan. Ya. Lalu tentang ahli gizi tadi, sebetulnya ahli gizi ini mempertimbangkan bahwa apa yang dimakan pada anak usia sekolah, misalnya anak sekolah SD dan anak sekolah SMP, ya, tentu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh tubuh itu berbeda-beda. Nah, ini pentingnya ahli gizi di Jepang, yaitu dia membuat komposisi makanan. Ya, makan bergizi itu yang meliputi protein,
ya, meliputi karbohidrat, meliputi lemak, dan meliputi serat. Nah, ini kita kan di Indonesia sampai saat ini kadang-kadang yang namanya makan itu yang penting kenyang. Ya, yang penting kenyang. Tidak memikirkan tentang gizinya berapa, proteinnya berapa banyak, tentang seratnya gimana. Ini kan tidak banyak terpikirkan. Banyak keluarga-keluarga seperti itu. Bahkan saya sendiri kadang-kadang juga nggak tahu itu tentang serat yang saya butuhkan di usia saya, protein yang juga berapa. Tapi kan sekarang sudah mulai banyak tulisan-tulisan, program-program YouTube, media-media yang lain yang menyajikan kebutuhan protein untuk orang usia sekian. Itu ada. Gitu ya, sudah mulailah dikembangkan gitu. Lalu yang paling penting lagi, ahli gizi di sana itu membatasi betul, mengontrol betul tentang nilai gizi itu. Apa yang namanya gula dan garam itu betul-betul dikontrol dengan ketat. Karena gula dan garam itu sebetulnya menurut orang Amerika ya, saya lupa namanya, tapi yang pernah menulis buku bestseller, dia juga seorang pelatih internasional, pembicara juga, penulis juga, mengatakan bahwa gula dan garam itu sebetulnya racun putih. Kalau dimakan terlalu banyak tidak baik. Nah, itu. Apa yang dilakukan oleh ahli gizi di sana dalam menyiapkan menu makan bergizi itu, ternyata bahan-bahannya juga merupakan pilihan. Ya, pilihannya itu bahan yang organik dan bebas dari pestisida. Nah, ini tentu sangat sulit sampai sekarang kalau ditiru di Indonesia. Karena beras organik belum banyak di Indonesia. Sayur-sayur berpestisida juga masih sedikit. Kalau ada beras organik, sayuran organik, pastilah harganya di atas yang menggunakan pupuk-pupuk kimia. Nah, ini bedanya pelaksanaan kusuku makan bergizi di sekolah di Jepang itu dikontrol betul oleh ahli gizi dan melibatkan anak-anak ya untuk terlibat secara aktif membantu petugas-petugas supaya meringankan bebannya, dan itu sekaligus melatih anak-anak untuk turut bekerja, turut merasakan dan turut membantu ya, dalam hubungan sosial. Nah, ini bisa ditiru nanti kalau Pak Ishiba betul-betul mengirim tenaga-tenaga ahli ke Indonesia untuk melatih orang-orang di Indonesia yang berkait dengan program makan bergizi di Indonesia, program andalan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Oke ya, sampai di sini sahabat usia emas, teruslah nikmati. Sampai ketemu dan berjumpa pada sesi yang lain.